Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bupati. Teman-teman, ini saya di kantor Bupati Aceh Tamiang dengan Pak Bupati, Pak Armia Fahmi. Ini berarti bintang 2 polisi Purnawirawan ya? Betul. Purnawirawan. Jadi petarung, ya. Petarung, Petarung, ya. Tidak menyerah. tidak menyerah. Meskipun kita tahu semuanya dari detik demi detik, menit demi menit, hari demi hari, media dan media sosial benar-benar diwarnai oleh perjuangan dari warga Aceh Tamiang dalam menghadapi bencana banjir bandang dan longsor yang luar biasa. Mungkin saya mau mulai dari personal question. Pertanyaan dulu, Pak Bupati. Waktu kejadian berarti tanggal 26 November ya? Benar. Itu Pak Bupati lagi ada di mana? Pada tanggal 26 November tahun 2025, saya itu berada di kantor BNPB. Hmm, Soalnya BPBD, BPBD ya. itu posko inti kami. Hmm. Adanya di daerah Terban sana. Hmm. Kami selalu membahas tentang perubahan status dari stasi biasa ke stasi yang tanggap darurat. Hmm. Karena kita ketahui bahwa dengan melihat perkiraan cuaca, ini pasti terjadi banjir untuk daerah Tamiang. Karena 25 udah hujan terus di Tapanuli Tengah ya. Di sini waktu itu udah hujan dari tanggal 25. Jadi hujan, curah hujan itu sangat tinggi sekali. Hmm. Seperti nggak ada jedanya itu. Sampai hari nggak ada jedanya, sehingga saya melihat fenomena ini kok begini. Dan biasa hujan itu kan kencang, ada jedanya. Kencang aja, ini enggak terus ya. Jadi waktu itu anggota kami menyampaikan, Pak, itu kami rapat sampai jam 2 pagi. Ada saya, ada Pak Wakil Bupati, ada Kalak BPBD, ada Kadis DLHK, Kadis Damkar, juga ada stand 3, juga ada Pak Kabak Humas di situ. Kita melihat di sana bahwa air makin naik. Sehingga saya tanyakan, ini kita kalau misalnya air naik ini kemana kita pergi? Dapat satu tempat ruangan. Saya lihat itu kan karena banyak anggota di situ, saya akhirnya keluar dari situ. Saya keluar dengan arti kata, saya kembali ke pendopo. Ternyata gitu keluar, Mbak, air makin tinggi. Jadi air itu sudah se hampir sepinggang orang, sehingga saya melihatlah ada satu kafe di sana, sehingga saya singgah di situ. Ternyata setelah saya naik ke lantai 2, sudah ada 56 orang mengungsi di situ, di kafe tersebut. Sehingga pada malam itu kami berenam di situ. Kemudian pada esok harinya saya turun karena masih sepinya itu air, mobil pun sudah terendam. Kami turun untuk melihat situasi di sekitar Terban ini, kota Terban. Saya jalan kaki sampai ke Gor atau Tami. Di sana sudah ada 2.000 orang mengungsi. Berikut ternaknya di sana. Itu tanggal 26 ya? Siapa pun. Sehingga waktu itu saya kebetulan ada membawa duit sedikit, adalah orang penjual telur. Dia mau bawa telur itu ke Aceh Timur. Saya tanya, ini telur ini nggak mungkin kamu jual ke Aceh Timur. Ya saya beli saja. Akhirnya saya beli separuh truk itu telur, dan saya minta tolong dibagikan kepada masyarakat yang ada di dalam gor. Di gua yang Dan 2000 ya betul. Dan saya pun sempat berdialog sama mereka. Waktu itu memang airnya pun masih jernih, Mbak, karena airnya air hujan masih ya. Kemudian pas saya lihat makin tinggi debit air, saya kembali ke base itu. Saya juga mencoba menerobos jalan kaki, menerobos ke arah kota. Di depan DPR ini, Mbak, di depan DPR. Ini sebelahnya Ya, DPR itu sebelahnya persis sebelah kirinya kantor bupati. Itu airnya cukup kencang, cukup keras. Jangan sama ada pengungsi di sana, Pak, ini nggak mungkin kita lewat. Karena pasti ada perubahan sampai ke sini.
Akhirnya kami balik dan juga di sana rupa sudah ada apa fingerboard. Hmm. Nah, kami ikut itu kembali ke base. Itulah saya Rabu, Kamis saya panggil Pak Wabub, panggil Kalak, kita rapat di base itu karena mereka kan tetap berkantor di kantor PBBD. Kan kita minta sama mereka sudah datang ke base. Saya pun di sana Mbak karena waktu saya membantu atau membeli telur itu kan pakai pakaian apa? Pakaian kaos, jaket dengan celana jeans. Karena saya nggak punya lagi baju ganti, di base itu saya akhirnya belilah sebuah sarung, saya pakai sarung lah untuk mengganti celana. Dan baju pun adalah pengungsi situ, Pak Bupati, ini Mbak Bupati, ini masih baru, tahun ini Pak ganti baju Bapak yang sudah basah. Ini pengungsi Di namanya. pengungsian itu. Akhirnya itulah saya, Pak. Di Saya gor itu ya? di gor, nggak di gor, di base Oh, itu. di base lah. Ya, Oke. saya Sudah. ganti baju yang basah saya jemur. Akhirnya setelah 2 hari di situ, Mbak, saya sampaikan, wah ini nggak apa nih, ini nggak benar nih. Kalau sampai seminggu nggak surut airnya, mau jadi apa nih? Maksud kami yang saya Itu berarti listrik mati, udah mati. sudah mati, Pak. Mati. Terus Radio. komunikasinya gimana? Nggak bisa. Nggak bisa. Kita hubungi pun ke posko ini hanya pas ada patroli itu. Jadi Sampai caraka ya, ya, jadi caraka. sama orang ke orang Ya, ya. orang ke orang, tolong ke apalah saya bilang, ke kumpul di sini. Sial itu di tetangga sebelah itu yang mengungsi juga teriak, Pak Bupati ini sudah lapar nih. Kebetulan Pak ada satu truk memang, itu sebelumnya ada bantuan dari Ibu Gubernur Aceh. Itu kita bagi-bagikan Pak, pakai paperboard kita lempar ke apa, kita kirim pada masyarakat bisa. Kemudian saya di situ berpikir, ini saya harus terobos. Nggak mungkin kita berdiam diri di sini. Ini saya tahu sudah risiko. Akhirnya Mbak, saya berkesempatan hari Jumat jam 2 kita harus nyebrang sungai, pakai fiberboard. Akhirnya kami Mbak berangkatlah nah itu. Saya, Kalak BPBD, satu orang ada apa namanya staf kita dan 2 pengemudi bot, 5 orang kami berangkat kami. Tapi melalui jalurnya biasa aspal ini Mbak. Ternyata kami masuk daerah kampung dalam, kami dihantam apa namanya air yang kencang, terpukul kami sampai ke satu rumah tuh, akhirnya botnya pecah karena kena seng. Kempes itu Mbak. Akhirnya kami balik Mbak. Kenapa? Kami kembali mengganti bot. Kemudian ini mesin masih apa? Mesin yang 15 PK. Kami kembali ke base, kita bilang udahlah kita nih coba aja besok Sabtu. Ternyata saya pikir jangan, kita ganti aja apa? Ada mesin yang lebih tinggi lagi penting ada. Coba ada diganti mesin 15 PK diganti sama mesin yang 25 PK. Kami melalui jalur belakang, Pak. Kami melalui jalur belakang, melalui jalur namanya Desa Air Tenang, kita langsung tembus ke sungai. Nah, di sungai itu kita lihat tuh Mbak, waduh, tanah cukup besar, di sana sungai kencang mengalir, baloknya besar-besar sekali. Itulah kami apa? Ibaratnya kalau kita paksakan itu mundur, atau perahu itu mundur, mundur. Sehingga kita ambil alternatif sesuai kan kita apa namanya berbelok ke apa ke apa namanya itu perkebunan sawit. Itu Mbak, akhirnya kita pelan-pelan jalan bisa sampai di sana. Kami lihatlah satu orang di pucuk pohon sawit, tak tolong. Kami mampir ke sana, kita ambil orang itu. Saya tanya, kamu di berapa hari situ? 3 hari Pak sebenarnya ke situ. Dia dengan satu botol Pak aqua yang separuhnya berisi air sungai yang warna coklat itu. Jadi air sungai ini berubah Mbak, pada saat itu ada gelombang datang air bah itu dari hulu. Pertama harusnya Pak jernih, tapi berubah satu hari kemudian berubah itu air itu dari hulu itu. Itu hanya membawa lumpur dan balok itu. Setelah itu Mbak kita tolong mereka, pas kami jalan ada satu buah perahu. Pas itu ada anggota DPR dan Pak Yunus.
Saya titip sama Pak beliau, Pak tolong titip ini Pak, orang ini sudah 3 hari nggak makan, tolong sampai di darat, tolong titip mereka dia amankan. Ditolong sana Mbak, kami jalan lagi 5 orang ini. Di tengah jalan ada lagi orang berenang, pakai kayu. Juga dia bilang kami Pak terdampar di salah satu pohon di situ. Jadi kita bantu lagi Mbak menolong itu, kami mampirkanlah ke jembatan Mbak. Nah, jembatan bisa kita lewati. Akhirnya kami masalah pohon jembatan. Setelah orang yang kita amankan di daratan, kita tolonglah pakai naik perahu, kita masuk ke bawah jembatan. Pas jembatan itu mogok pelabuhan. Dengan kami nahan di dinding bawah, di bawahnya jembatan tersebut, kami tahan bersama kalak, kami agak besar badan kami. Nah, jadi yang pengemudi itulah yang memperbaiki mesin tersebut. Hasil jalan Pak, jalan. Kami jalan terus melintasi dari bawah jembatan Sungai Tamiang ini. Untungnya Mbak, nggak ada pula kayu yang lewat di situ. Pokoknya kami pun terhantam di situ. Melewati terus kami dengan kecepatan penuh, kami melambung. Akhirnya kami Pak singgah ke di salah satu kantor Dakar yang sudah ketika 2 air banjir tersebut. Kemudian kami langsung ke pendopo, Pendopo sini. pendopo rumah dinas Bupati. Di sana kami lihat keluarga kami udah mengungsi di kantor Satpol PP Pak, di tingkat 2. Tinggal 1 tangga lagi air itu masuk ke dalam. Disitulah kami ketemu pada hari Jumat sore itu. Saya sampaikan. Berarti 2 hari. Rabu, Kamis, Jumat baru ketemu. Jadi 2 hari baru ketemu dengan keluarga, istri dan anak-anak. Anak-anak betul nggak di situ. Oh, jadi bukan keluarga. Oke. Kemudian setelah itu saya sampaikan karena saya bikin pagi sama istri. Saya bilang sama Kalak, kamu coba pergi ke desa Paidebi, cari signal, nanti jemput saya lagi ini, kita akan bicara di sana. Jadi Mbak, setelah saya memberikan motivasi sama istri karena udah takut, membesar hatinya. Saya bertanya, apa perlu kita mengungsi? Tidak usah, tetap di sini saja, kami bertahan tetap di situ Mbak, di kantor sampai sekarang ini, sampai hari ini kami masih bertahan di kantor Satpol PP tersebut. Kemudian saya besok paginya hari Sabtu jam 8 dijemputlah sama Piberbut tadi, menyampaikan Pak, Bapak ditunggu ikut rapat di provinsi melalui Orari. Kami sudah dapat radio Orari di Perumahan Prabu, Desa Paidebi. Itu Mbak, akhirnya saya langsung berpakaian, langsung kami menuju ke Desa Paidebi dengan naik Piberbut tersebut. Sampai sana kita parkir, kita naik sepeda motor lagi. Dan sudah Mbak, di sana tuh udah ketinggian. Aktivitas sana biasa Mbak, masyarakat di sana sudah biasa, nggak ada lebih tinggi ya. Siap. Sampai sana saya langsung melaporkan situasi memakai Orari dengan bergabung dengan posko bencana alam yang ada di kantor gubernur. Saya laporkan bahwa Aceh Tamiang dari 12 kecamatan semua terdampak banjir bandang. 2 kecamatan bisa kami pantau, 10 terisolasi. Saya mempunyai penduduk 310.000 jiwa, semua terdampak banjir. Mohon bantuan sekarang juga. Dari situlah Mbak baru terbuka. Dan radio rupanya Orari ini channel cukup luas. Jakarta dengar, semua dengar, baru orang dengar. Hari Sabtu ini ya. Hari Sabtu Mbak, jam 10 saya laporkan. Baru Mbak jam 4 sore turunlah helikopter dari BNPB. Dia membawa 65 paket. Saya sampaikan dengan orang BNPB ini Pak cukup. Kan tadi 310.000. 10.000 yang datang di hari Sabtu jam 4 sore 65 paket. Saya bilang nggak cukup. Paketnya isinya apa? Isinya 5 beras 5 kilo, 1 kotak Indomie, minyak goreng sama gula kali. Ya paket habis sembako. Saya bilang nggak cukup. Udah Pak, besok kami datang lagi. Tolong Pak, saya kebetulan di situ ada juga reporter CNN juga, saya bicara sama saya sampaikan seperti itu. Itu besoknya mulai lapor Pak.
bantuan-bantuan dari berbagai macam. Pokoknya dari BNPB datang, terus pesawat helikopter, dan lain seterusnya sampai hari ini. Alhamdulillah sampai hari ini logistik ya sudah lumayan banyak. Hambat ini kan putra asli Aceh Tamiang, ya. Betul. Sudah ketemu dengan ibu atau apa, kan tadi istri di lantai. Tapi kalau keluarga yang lain, apakah ini kan sudah hari ke-32 ya? Iya. Sudah sempat bertemu? Jadi saya tuh apa namanya, pada hari Sabtu itu paling yang waktu saya melaporkan sore itu memang saya agak sedih. Jadi anak saya itu ternyata dia melapor ke posko BNPB yang ada di dalam itu. Dia menanyakan bagaimana kondisi ayah bapak, sehingga saya dilapor sama mereka bahwa ayah bapaknya sama nggak kasar. Kalau itu dia demikian. Tapi yang namanya anak tetap juga menanyakan. Besok dia tanyakan lagi. Akhirnya pada saat datang Karena belum bisa dia telepon belum ya? telepon sama bisa. Pada saat datang bantuan BNPB, sampai pilotnya satu, Mas, tolong nih, saya catat nomor HP anak saya, tolong hubungi anak saya, nanti saya di Medan, kasih tahu bapak mamanya sehat saja, ya rasanya tetap jaga kesehatan. Pokoknya nanti apabila ada signal segera katakan. Disitulah mbak, karena saya agak sedih lah. Tapi namanya pimpinan, saya tidak akan menyerah. Saya tetap akan bertahan di sini. Dan saya tidak cengeng. Saya bilang saya harus tetap bagaimana utamakan rakyat saya 310.000 jiwa ini harus saya selamatkan. Yang utama pikiran saya bagaimana mereka itu bisa makan. Maka waktu itu apabila mereka ada informasi Pak dijarah di Barat ini Pak apa dijarah, saya biarkan saja. Berikan mereka kesempatan karena semua lapar. Nanti toh kalau mereka menuntut ganti rugi, saya tanggung semua, kata saya ganti rugi apa yang kan pertukuan itu misalnya rugi, kita akan ganti rugi. Jadi Mbak, waktu itu memang suasana saya berpikir bagaimana ini suatu saya pikir ini bukan beban, tapi tantangan bagi saya. Saya harus menuntaskan masalah ini. Saya tidak akan lari dari kenyataan ini. Saya tidak akan pernah menyerah. Saya sampaikan setiap ada wawancara saya tidak akan pernah meninggalkan masyarakat saya. Tetap saya berada di tengah mereka. Saya tidak menyerah dan tidak ada waktu saya untuk menyerah. Saya menguasai mereka. Apapun saya lakukan sampai bencana ini selesai kita tangani. Aceh Tamiang ini luar biasa, dan ini mungkin termasuk buat kami yang sudah lebih dari 30 tahun menjadi jurnalis, Pak. Sesudah tsunami, rasanya ini luar biasa, dan bahkan luasan terdampaknya jauh lebih besar dan bertahan lama. Ya, kalau tsunami kan sehari sesudahnya kering, tapi memang korbannya banyak ya. Gimana Bapak sebagai yang memang di sinilah lahir dan besarkan di sini melihat sampai sekarang ini? Jadi saya ini kan melihat Pak fenomena alam. Saya waktu saya kecil-kecil, Sungai Tamiang itu banjirnya tetap banjir. Setiap tahun banjir ya, setiap bulan Desember dia banjir karena curah hujan tinggi. Tapi nggak sampai seluas seperti ini. Paling sampai mungkin di sana ada lapangan sepak bola Pak, dekat sungai itu, dekat kami tinggal. Itu paling habis sampai sepak bola itu habis itu surut lagi. Sehingga kita nggak merasakan terlalu parah gitu. Kemudian setelah saya keluar dari Tamiang bekerja, informasi itulah pada tahun 2006 terjadi banjir besar di sini. Dan itu terus berlanjut. Setiap tahun itu setahun bisa 4 kali banjir Tamiang. Dan yang paling parah terkena
siklus dari 2006 sampai sekarang 2025, awal 2026, jadi siklusnya 20 tahun. Saya melihat ini, eh, saya tidak juga bisa menyalahkan siapa, karena ini kan sudah kejadian yang lama juga, karena memang wilayah kami ini adalah wilayah barunya kan Hagiru, Kelapa Sawit. Mungkin dulunya masih ada hutan, sekarang Hagiru, mungkin resapannya kurang. Tetapi saya kira bukan itu. Sumber air sungai Tamiang ini adalah berasal dari dua kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Timur dan Gaya Luas. Nah, ini memang suatu saya menjadi bupati di atas, waktu, ya dari atas itu hulunya. Jadi saya sampaikan pada saat saya jadi bupati, saya sudah melaporkan bagaimana supaya sungai ini bisa dikendalikan, bisa dimanajemen ini bagaimana supaya ini tidak bisa atau tidak menjadi suatu banjir yang besar. Karena pengaruh sudah terjadi benar. Apakah nanti di sana itu dibuatkan bendungan atau bendung atau sudetan-sudetan, pokoknya ini kita minta supaya ada dari kita pusat itu bisa mengelola ini tetap provinsi. Itu belum terjawab, sudah terjadi bencana alam. Dan hingga saya pikir indah mungkin ke depan kita benar-benar harus memperjuangkan ini, Pak, karena memang sungai inilah ya dia bisa juga membawa rezeki juga membawa bencana alam ini. Karena memang mata kehidupan masyarakat kita juga dari sungai ini, apakah pencari ikan dan sebagainya. Tetapi kalau kita lawan yang baik, ini pasti akan menjadi berhasil. Sebulan atau sebulan lebih dari 1 hari atau 2 hari. Gimana situasi Aceh Tamiang saat ini? Korban meninggal 88 ya? Ya, 88 ya. Dan desa terdampak 2009 dari 209 dari 216 ya? Ya. Ya. Ini data-datanya ya. Gimana Pak Bupati melihat support? Jadi kan ada, bahkan kemarin di daerah lain masih ada demo ingin supaya status bencana nasional, ya. Bahkan kemudian sudah membawa bendera bendera bintang ya, bendera GAM. Pak Bupati ngelihat itu seperti apa? Apakah memang masyarakat itu masih merasa bahwa apa yang sudah penanganan ini masih jauh dari memadai atau gimana? Kalau saya Mbak memandangnya di Aceh Tamiang, Ya. saya nggak ada lain saya pakai. Aceh Tamiang alhamdulillah sekarang ini sudah banyak bantu ya. Saya bisa berkoordinasi dengan TNI, pertama dengan BNPB, dengan TNI, dengan Polri. Meskipun di awal-awal Pemda, Kodim, Polres, Jasaan, pengadilan semua lumpuh, karena semua terlibat semua. Tapi saya tidak putus asa, saya terus berusaha. Akhirnya Pak Dandim, Pak Kapolres dengan sigap membantu kita. Sampai sekarang ini bantuan dari BNPB terus membantu kita sarana dan prasarana, baik tenda, kemudian peralatan lainnya, perahu dan sebagainya. Apa yang kita minta, jadi set semua beliau penuhi. TNI juga sekarang ini sudah lebih kurang hampir 3.000 pasukan di Aceh di Aceh Tamiang. Tamiang. Tadi saya lihat baru datang 300 lebih Iya. lagi. Juga demikian juga dari polisian. Itu dari Brimob diturunkan itu hampir 400 ya. Itu semua banyak kita perluas. Sehingga kalau ya katakan untuk perkuatan kita sudah siap lah. Juga dari PU juga sudah banyak juga memberikan bantuan perawatan. Juga di samping juga dari lainnya, Bang. Ya, saya juga punya kolega-kolega perintah tetangga seperti wali kota Medan, membantu kita juga dalam berang dan sebagainya. Juga dari tetangga lainnya, dari misalnya kabupaten lainnya, Bang Aceh. Mereka potensi sama kita. Kita minta, mereka bantu. Saya minta terutama alat berat, kemudian damkar, dan juga alat kebersihan lainnya. Karena memang semua peralatan kami semua terendam air yang bisa kita gunakan. Itulah. Maka dengan ada kolaborasi ini, saya kira saya menargetkan. Saya bilang begini. Pertama, kita harus punya langkah-langkah strategis.
kita yang pertama logistik harus kita banyak, kita sebar semua kepada masyarakat. Dengan SOP Mbak, camat membawa kepala desanya, tanyakan berapa kebutuhan 3 hari ke depan. Berasnya berapa ton, hidupnya berapa kota, sardinnya berapa, udah semuanya mereka sampaikan kepada kita, kepada posko, kepada dinas sosial di sini. Kita siapkan truk gratis, atau kalau misalnya ke desa itu nggak bisa kita lewati melalui darat, kita melalui sungai. Hmm. Karena sekarang ada beberapa desa yang masih Asik. daratnya belum bisa kita tempuh, tapi melalui sungai sudah bisa. Tapi desa yang terisolir masih ada sampai hari. Nah itulah, kan ini Pak, kategori artian isolir ya. Kalau pengertian kami, terisolir itu apabila Tidak bisa jalan darat darat. nggak bisa, sungai nggak bisa, atau laut nggak bisa. Hanya bisa Hanya bisa pakai dengan kaki. pesawat. Masih ada? Kalau nggak ada Pak, Oh, udah nggak ada. kita memang darat ada Pak. Seperti daerah Tanjung Gurumpang, karena ada jalannya sudah longsor tapi ke sungai. Tapi dia melalui sungai bisa kita tropik. Suku Muria demikian, sampai ke Balintara. Sehingga bot inilah kita sewa untuk mengantarkan logistik tersebut ke sana. Dan juga saya terima kasih kepada banyak juga relawan-relawan yang dengan langsung mereka mengantar logistik ke sana, ke tempatnya mereka tuju. Mungkin ada di medsos yang viral-viral dari sana. Banyak sekali yang relawan yang ke Aceh Tamiang ini ya. Betul. Memang dengan viralnya ini, ya saya terima kasih juga dengan baik bantuan-bantuan, sehingga kita sedikit membantu kita untuk bisa kita. Kalau hari-hari pertama yang kelihatan seperti gagap penanganan, terutama dari pusat atau segala macam, itu gimana Pak Bupati melihatnya? Apakah memang karena situasi lapangannya yang membuat ada keterlambatan misalnya? Begini Pak ya, mungkin karena posko bencana yang di provinsi nggak menyangka Aceh Tamiang separah ini. Jadi mereka menyangka, ya parah itu justru hanya Sepik Langsa. Mungkin hanya Aceh Pidi Jaya, Lok Semawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Sepik Langsa. Kita nggak termonitor, karena memang komunikasi nggak ada Mbak kan itu. Kalau kita lihat dari atas pesawat itu hanya air aja gitu terkena. Kalau di bawahnya kan udah pura-pura Mbak. Jadi sehingga itulah pada saat itulah saya melaporkan pada hari Sabtu itu, melaporkan ke posko, baru ngeh mereka itu. Ternyata di Aceh itu yang paling parah. 29 November ya? Iya. Sabtu. Itu ternyata Tamiang lebih parah ini. Paling parah mungkin ya? Paling parah. Ya. Tapi syukurlah saat ini udah banyak bantuan, saya terima kasih, meskipun masyarakat kami masih trauma dengan ini, masih boleh katakan belum sepenuhnya kami memang 1-2 masih banyak yang jadi nggak perlu status bencana nasional kalau menurut Pak Bupati? Kalau menurut saya mungkin kalau untuk Tamiang bisa kita tapi kami tergantung dari pusat, apapun statusnya kami tak terima. Sesudah 1 bulan kan diperpanjang masa tanggap darurat ya, dari 25 Desember ke 8 Januari untuk Aceh Tamiang, Pak Bupati, karena banyak sekali pihak di luar yang masih ingin membantu. Apa yang kalau misalnya di list nih yang urgent yang masyarakat di luar Aceh Tamiang itu perlu membantu itu apa saja? Saat ini kan kita untuk logistik Mbak ya, tetap kita butuhkan terus. Termasuk beras. Masih beras. Kalau kita sudah kita meminta ada 1.000 ton. 1.000 ton. Saya sudah katakan tadi kepada dinas pangan kami, jadi kita sudah koordinasi dengan Bapanas dan Pangan Nasional. Coba nanti dihitung mulai Januari ini kebutuhan beras kepada 313.000 jiwa masyarakat sedang. Jadi kita sudah mulai memberikan makan itu per jiwa. Karena mereka ada rumusnya rumusnya berapa beras dibutuhkan, berapa minyak goreng, berapa kotak Indomie, berapa telur, itu masih punya rumusnya. Sehingga saya minta coba dirumuskan nanti untuk 6 bulan ke depan. Sehingga kita sudah menyiapkan Pak. Kita nanti pihak apakah dropping nanti per bulan nanti kepada mereka atau apa. Sekarang untuk menertibkan ini Mbak, saya berusaha
bagaimana Huntara dan Puntap ini harus kita bisa pastikan. By name, by address. Sekarang lagi verifikasi. Saya sudah minta kepada Kalak BPBD supaya ini benar-benar verifikasi dan sampai nanti ada yang ketinggalan. Kan kasihan mereka Ya. yang sudah terimbas banjir nggak dapat bantuan ini. Termasuk Asal- yang ini, termasuk yang dia bukan KTP sini, tapi dia tinggal di sini, Betul. kontrak Ya. rumahnya tapi kena juga. Nah betul. itu kira-kira bakal dapet nggak itu? Inilah saya akan nanti berkoordinasi sama Iya. Mbak PNBP, Mbak, karena kan dia bukan Dia di sini. bukan di sini. Ya, tapi kan dia, Tapi dia by, tinggal di sini. siap, karena by name by address. Iya, iya, Nah, iya. mungkin dia waktu itu terlupakan tuh Iya, untuk iya. KTP. Iya, iya. Ini tetap kita akan coba mempopuler mereka gitu. Ya, itu berapa? 15.000 ya untuk Aceh Tamiang Utara? Kami minta Pak lebih kurang 14.000 14.000. rumah Puntap, Ya. dan itu mungkin angka yang dinamis. Kita nanti mungkin ada bertambah lagi. Tapi kami sudah laporkan Mbak ini semua ke Kementerian Perumahan dan juga kepada kawan-kawan lain Pak. Supaya bisa. Apalagi logistik masih tetap diperlukan. Tetap logistik Tentara, diperlukan. terus apa lagi? Tentara, Puntap, kemudian mungkin Mbak, ya jaduk lah Mbak ya. Jaduk hidup. Karena kan terus saja Pak, terus saja ini kan mata pencarian mereka kan semua apa Mbak? Hancur semua. Hancur. Petani sawahnya habis. Pemilik kafe-kafe juga nggak bisa berusaha. Ya mungkin dari Kementerian UMKM seperti para mereka, dari Kementerian pertanian mungkin perhatian kepada mereka ya. Jadi semua ini sudah kita Kemarin kalau nggak salah pemerintah juga untuk BRI untuk yang kredit Iya. bisa direlaksasi segala macam ya. Betul, Mbak. Sudah ada. Karena itu harapan mereka. Ada teman-teman kita juga yang banyak lapor, Pak, ini masih kredit Pak, yang aja. Nanti tolong dia Pak, dilaporkan, kita dapatkan nanti kita akan laporkan ke pihak biar dia nanti pulang nanti. Kalau dari terakhir ini dari sudut kepala daerah, Pak Bupati ngelihat ini kira-kira kayak misalnya pembersihan apa segala macam masih perlu banyak alat berat dan segala macam rumah-rumah ya. Saya melihat itu kan sangat masif sekali lumpur ini Pak, sangat masif sekali. Kita sebagai masyarakat, sebagai kepala daerah, saya ingin bagaimana rumah-rumah mereka tuh harus bersih dari lumpur. Maka saya sampaikan sama Pak Dandim, karena kan terus saja yang membantu di kampung-kampung pasti TNI dan Polri. Ini kita kerahkan Pak. Maka saya sebaik mungkin lah diturunkan kembali. Saya ingin masyarakat terbantu. Negara harus ada di situ. Maka simbolnya itu TNI dan Polri. Maka saya minta mereka sudah bisa datang ke kampung-kampung untuk bersihkan. Dan jangan hanya lumpur tapi sampai ke dasarnya ya, dan rumahnya itu dibersihkan. Sampai nampak tegelnya gitu, total bersihkan. Sehingga ada terasa bagaimana kita bisa bantu. Itulah harapan mereka. Jadi terus saya Pak. Sekarang saya setiap hari saya kontrol kota itu pokoknya jangan sampai ada genangan lumpur lagi. Saya bilang 1 minggu harus tuntas. Saya ingin meskipun belum ramai tetapi berhadap pedagang yang bisa beraktivitas di sana. Supaya ada semangat ya, ada semangat ya, betul. ada semangat juga warganya. Betul. Itu yang saya organisasi. Wah, terima kasih Pak Bupati sudah bertahan untuk rakyatnya. Kita semuanya minimal ikut mendoakan kalau belum bisa membantu, tetapi senang sekali melihat warga Indonesia solidaritasnya tinggi, termasuk untuk Aceh Tamiang. Saya juga terima kasih kepada relawan, kepada semua masyarakat yang peduli ke Aceh Tamiang. Saya tetap terbuka untuk menerima bantuan apapun kami terima. Kami punya masyarakat masih terpuruk dengan masalah ini dan kami mohon bantuannya. Dan mudah-mudahan dengan bantuan itu bisalah membantu kami untuk keluar dari bencana ini. Insya Allah Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, semoga kita bisa. Terima kasih. Semangat.